Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Haleluya. Sama-sama berdiri semuanya. Saya undang semuanya untuk maju. Ini praise night. Sebelumnya belum pernah ada konsep ibadah seperti ini. Tetapi hari ini kita sama-sama bersuka cita. Karena apa? Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dia tebus hidup kita, Dia sertai kehidupan kita. Dan Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Dan melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. KGC are ready. Berikan sorak-sorak yang paling mulia bagi Raja yang mulia. Haleluya. Saya undang semuanya untuk maju, come on. Semuanya. Young people, make some noise for Jesus. Hallelujah. Come on.
impossible. To you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Siapa puji Tuhan lebih lagi? Katakan angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya.
kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau bersatu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati untuk setiap hati Tuhan yang hadir. Biarlah Tuhan sendiri yang kalibrasi kami dengan firman-Mu. Engkau juga berkati untuk Kodoni Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu juga. Dan kami juga akan memberikan persembahan Bapa. Engkau sertai setiap apapun, setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah itu semua untuk mempelebar kerajaan sorga-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang siap percaya katakan amin. Oke, Shalom Kejishan, silahkan untuk bisa menyiapkan dan memberikan persembahan dan silahkan duduk kembali. Oke, sambil memberikan persembahan, untuk persembahan kalian bisa scan QR code yang sudah tertera di layar depan atau juga bisa scan ada di depan kursi kalian, ada di sebelah pojok kanan bawah. Atau juga bisa melalui amplop persembahan yang sudah disediakan bagi yang belum mungkin bisa melambaikan tangan. Nanti akan dibantu oleh teman-teman Asyar. Oke, di sebelah sana ada yang belum mendapat. Oke, Kejisians, gimana rasanya kita hari ini Praise Night? Seru bukan? Aku rasa ini bukan seru yang bikin capek ya, tapi serunya tuh memang seru, capeknya tuh kayak seru gitu. Ya kan? Nah, untuk itu jangan lupa untuk ajak teman-temannya buat minggu depan join ibadah bareng-bareng daripada ngerasain lelah terus. Mending kita seru-seruan bareng, ibadah bareng-bareng di sini. Nah, Kejisians, ngomongin soal minggu depan, kita flashback dikit nih tentang minggu kemarin. Masih inget gak judul khotbah kemarin apa? Masih inget gak? Gak inget gak apa-apa. Jadi judul khotbah minggu kemarin adalah Purity Hits. Nah, kemarin itu firman Tuhan ngomongin soal berhala di mana ada dua golongan nih. Ada dua golongan, yaitu golongan pertama ada golongan ambisius. Golongan yang kedua ada golongan main alus. Aku gak tahu Kejisians lagi mengalami di golongan yang mana atau mungkin dua-duanya. Aku percaya kemarin kalian sudah renungin firman Tuhan kemarin. Kalau dari Arsal sendiri, kemarin Arsal di golongan yang ambisius, yaitu ngejar sebuah prestasi. Awalnya sih ngerasanya baik-baik aja ya, ngejar prestasi. Tapi itulah sifat berhala. Sifat berhala itu awalnya kita anggap baik, tapi perlahan mengubah hal yang menjadi penting dalam hidup kita. Dan bahkan merubah menjadi pusat dalam diri kita. Waktu aku ngejar sebuah prestasi yang awalnya aku anggap baik, ternyata aku sudah gantiin sebuah prestasi, gantiin posisinya Tuhan. Memang betul kita sebagai pelajar dan mahasiswa kita harus ngejar sebuah prestasi, nilai harus bagus, kerjain tugas tepat waktu. Tapi kita juga jangan lupa kalau kita ini punya identitas sebagai anak Kristus. Di mana kita juga harus kejar pengenalan akan pribadinya. Kita juga harus punya tanggung jawab dan tugas untuk memberitakan Injil. Yang Injil adalah isi dari keindahan Tuhan. Karena bukan berhala yang untuk bisa merubah hati dan hidup seseorang. Tapi Injillah yang merubah hati dan diri seseorang. Berhala akan membawa banyak korban, tapi Injil akan membawa banyak jiwa untuk datang pada Kristus. So Kejisians, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari aku mengundang untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ayo kita baca bersama ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Nusa pada demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Are you ready untuk dengerin firman Tuhan pada hari ini? Please welcome Kodonia 2 KGC Home Pastor. Judul saya hari ini adalah Critical Hit. Dan gini, ini adalah dua film yang mana dua film ini menceritakan, ya kalian tahu semua. Satu Endgame dan yang satu adalah Spider-Man Far From Home kalau nggak salah. Salah, bukan. Saya lupa lagi itu judulnya apa yang satunya. Tapi yang pasti, dua film ini kenapa saya jadikan satu. Karena film ini saya pengen menunjukkan kepada kita semua, ada Tony Stark di sana, ada Peter Parker di sana, ada Iron Man di sana, dan ada si Spider-Man. And who doesn't know Peter Parker anyway? Siapa yang gak tahu Peter Parker? Di Alternative Universe, Peter itu punya uncle bernama Benjamin Parker. Siapa yang udah tahu ini? Peter ini punya uncle namanya Benjamin Parker. Dan kemudian kalau semisal di Marvel Cinematic Universe yang sama-sama kita tahu, sama-sama kita nonton kebanyakan, itu Peter itu tidak punya Benjamin Parker, tetapi Peter punya Mabel Parker Jameson yang biasa disebut dengan Aunt May. Ya, biasa disebut. Nah, ini ada perbedaannya. Ini Spider-Man 1, Aunt May-nya seperti ini, Spider-Man 2, Aunt May-nya seperti ini, kemudian Spider-Man Marvel Cinematic Universe, Aunt May-nya lebih muda. Ya, perbedaannya itu tidak terlalu jauh ya, paling kayak kalau yang Marvel Cinematic Universe kayak cici pasar atom gitulah vibes-nya. Sedangkan yang Spider-Man yang dulunya itu kayak AI Adiasa mungkin. Yang sering ke Adiasa kayak gitu-gitu ya kan. Yang jalan di pinggir jalan, kemudian dia bawa tasnya barengan sama teman-temannya gitu. Nah anyway. Di Cinematic Universe yang kebanyakan dilihat oleh orang, Peter itu cuma punya Aunt May memang. Yang kalau kita bisa lihat di dalamnya, kalau kita ingat lagi kembali filmnya, sebenarnya momen ketika Peter berubah, atau Peter merubah paradigmanya menjadi benar-benar Spider-Man yang the real friendly neighborhood Spider-Man, yang the real superhero adalah momen ketika orang-orang yang dikasihi dan dihormatinya ini meninggal. Jadi perubahan hidup seorang Peter is not ketika dia sedang digigit laba-laba dan kemudian berubah. Dia cuma punya kekuatan yang baru. Tetapi ketika Aunt May atau Benjamin Parker meninggal, Peter langsung berubah. Paradigmanya berubah. Dia bukan hanya menjadi friendly neighborhood Spider-Man, tetapi dia the Avenger Spider-Man. I hope you guys ngikutin ini ya. Nah, di dalam cerita-cerita ini ketika kematian mereka, Benjamin Parker di alternative universe yang lain, kemudian Mabel Parker juga meninggal di sana. Dari sinilah kita belajar dengan kata-kata ini, with a great power comes great responsibility. Masih ingat kata-kata ini ya? Datangnya kekuatan baru itu juga hadir dengan responsibility yang baru. Nah demikian juga di Marvel Cinematic Universe, diceritakan bahwa Peter Parker ini memiliki beberapa titik-titik momen krusial dalam kehidupan seorang Peter.
seorang Peter di sana. Kematian Aunt May, kemudian dia dilupakan oleh Zendaya lagi. Mary Jane, it's not Mary Jane, Michelle Jones kalau di Cinematic Universe yang sekarang. Tapi ada momen yang tentu kita tahu, yaitu ketika Tony mati, Iron Man dan Spider-Man ini memang memiliki hubungan yang khusus. Hubungan mentor dan mentee. Hubungan antara seorang mentor kepada orang yang dimentoring gitu. Nah ini yang berbeda dari Cinematic Universe dan Marvel yang lain. Sekalipun mereka mempunyai kesamaan apa? Kesamaan bahwa di dalam setiap tokoh Peter Parker ada momen krusial dalam kehidupannya yang merubah paradigmanya, yang merubah kehidupannya, yang merubah pada akhirnya dia bukan lagi Peter Parker yang dulu, tetapi sekarang jadi Peter Parker yang sekarang. Peter Parker yang dulu bukanlah yang sekarang. Jadi ingat lagu ya. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa dalam setiap kehidupan tokoh superhero, ternyata ada momen krusial di mana superhero itu bukan lagi sekedar punya kekuatan super, tetapi he became a hero. Jadi ada momen-momen di mana, karena gini, orang bisa punya kekuatan tapi belum tentu orangnya mau jadi pahlawan. Tetapi orang kalau jadi pahlawan, percayalah kekuatan itu pasti akan kayak ngikutin dia. Kalau dia benar-benar mau bertekad untuk kamu jadi pahlawan nih, kekuatan pasti ada gitu. Nah, itu di film. Momen-momen krusial terjadi dalam kehidupan setiap tokoh yang ada. Termasuk tokoh kehidupanmu. Siapa? Kamu. Termasuk dirimu sendiri. Terjadi momen-momen krusial yang seperti yang dirasakan oleh Peter and Iron Man. Seperti yang dirasakan oleh Peter. Seperti yang dirasakan oleh Joshua Parker. Bukan. Joshua bin Nun. Joshua bin Nun kayak kuno banget gitu. Joshua Parker gimana? Atau Joshua Purnomo. Kayak lebih enak Joshua Purnomo ya. Momen-momen krusial terjadi dalam setiap tokoh yang ada, termasuk kita. Ada momen krusialnya tuh bikin kita jatuh, di mana momen itu membuat kita itu udah jatuh, tertimpa tangga, terjerungkup pula, jeder bibirnya bisa. Momen krusial terjadi itu bikin kita jatuh, mungkin juga itu adalah momen di mana ini paling kelam dalam kehidupan kita. Momen yang membawa kita pada akhirnya membawa beban baru. Membawa tanggung jawab yang baru. Momen yang membuat kita pada akhirnya seperti Peter. Memiliki responsibility yang baru. Nah, masalahnya. Kadang memang tension yang ada atau critical moment yang ada. Atau crucial yang istilahnya itu crucial moment ini itu memang memberikan kepada kita responsibility yang baru. Masalahnya kita nggak kayak Spider-Man. Spider-Man dia dapetin kekuatan baru responsibility yang baru. Kalau di kita udah dapet responsibility yang baru, tapi kekuatan nggak datang. Kekuatan kita masih tetap sama. Responsibility-nya udah nambah. Tapi rasanya kayak kok tetap gak kuat ya. Padahal katanya comes with great power, come great responsibility. Kok yang datang cuman tanggung jawab. Tapi kekuatan untuk menanggungnya gak ada. Cuman kekuatan untuk ngejawab. Enggak dong ya. Tapi ini nih yang terjadi. Ini yang terjadi pada kehidupan kita. Gak kayak di film. Film durasi cuman 2 jam mereka dapat solusi. Kita 2 minggu belum tentu selesai masalah kita. Di film 2 jam mereka udah dapetin solusi untuk ngalahin Thanos. Kita kembali ke masa lalu dan memperbaiki timeline yang ada, ngambil batu-batu yang ada. Batu-batu akik itu diambilin satu persatu dari timeline yang ada. Tetapi di kehidupan nyata ini is totally different. Kita nggak punya kekuatan yang baru, kita cuma dapetin responsibility yang baru, kita cuma menghadapi critical moment yang terjadi dalam kehidupan kita. So guys, last week Pastor Hizkia bicara banyak banget tentang berhala. Right? Pastor Hizkia menjelaskan sama kita apa ciri-ciri, bagaimana sudut pandang Injil, kemudian aplikasi Injil terhadap berhala kehidupan yang kita punya dalam hati kita. Dan sejujurnya,
saya ketampar banget. Apalagi soal tentang yang ngomongin tentang pengennya mulus doang gitu. Ya bukan yang ambisius, saya bukan orang yang ambisius. Hampir gak punya ambisi saya. Saya itu bukan orang yang ambisius, tapi saya suka banget yang mainnya halus. Jadi saya suka banget dengan kenyamanan. Dan saya ketampol banget minggu lalu. Dan sejujurnya, memberantas berhala bukan hal yang mudah. Setuju? Memberantas berhala bukan sesuatu hal yang mudah. Susah payah, pasti. Penuh air mata, tentu. Karena kita gak mau. Karena mau tidak mau, kita harus bisa arahkan hati kita untuk melihat lagi bahwa Yesus jauh lebih indah daripada berhala kita. Itu kan sisi titik poin di mana titik poin yang paling susah kan di sisi itunya. Sisi di mana kita melihat Yesus itu ternyata jauh lebih indah daripada yang selama ini kita perjuangkan. Kayak gitu. Nah, sama seperti film-film yang sekilas saya tadi ceritakan, kita juga menemukan bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi, ternyata Yosua juga sedang mengalami momen krusial dalam kehidupannya. Musa mati, orang yang paling diandalkan di seluruh Israel itu mati hari itu. Dan Yosua ini termasuk orang yang paling dekat dengan Musa ceritanya. Dia ini ajudannya Musa lah istilahnya. Dia ajudan Musa, dia selama ini bekerja bersama dengan Musa, ngikutin Musa. Musa ketemu meeting sama Tuhan, dia ngikut. Tapi dia nggak sampai ketemu sama Tuhan, dia cuma nunggu di depan pintu gitu. Istilahnya kalau detik-detik sekarang itu ya dia supir lah. Gitu paling kayak supir gitu, supirnya Musa. Cuman badannya gede, jago, tengkar. Lebih kayak bodyguard sebenarnya. Ya semacam kayak gitulah. Tapi bedanya gini, ketika Musa zaman dengan Musa, Tuhan itu ngobrol sama Musa itu face to face. Sambil ngopi kayaknya. Enggak sih ya, masa Tuhan ngopi ya kan? Itu Adriano dong ngopi, asik. Nah, yang saya pengen bilang saat ini adalah gini. Kadangkala kita itu berpikir bahwa, oh Yosua ya, iya ya dia itu tokoh Alkitab, berarti dia kuat. No. Coba kita lihat sudut pandang Yosua ini. Musa mati, tiba-tiba tanggung jawab yang biasanya dipikul sama Musa, dipikul sama Yosua. Biasanya Tuhan ngomong sama Musa face to face, tiba-tiba Yosua kini harus menggantikan Musa. Dan yang menarik, Tuhan gak ngomong face to face sama Yosua masalahnya. Dia gak ngundang Yosua untuk naiklah ke Gunung Sinai kayak Musa, enggak. Ini is totally different. Bayangin jadi posisi Yosua. Ketika, ini saya tidak mendoakan, sekali lagi tidak mendoakan. Itu sama kayak momen-momen ketika Ko Andrew. Bukan Ko Andrew mati, ngawur. Bukan, Ko Andrew yang harus melepaskan Kegisi ke Pastor Rizky ya. Kalian pernah gak mikirin, kalian mungkin mikirin, Pastor Rizky ya layak nih. I wanna tell you, ada momen mungkin, saya gak tahu, kita konfirmasi aja nanti ya. Mumpung ada orangnya. Saya yakin, Kois pasti akan ngerasa, aku ini gantiin Andrew Juana. Akankah aku disama-samain dengan Andrew? Akankah aku dibanding-bandingin sama Andrew? Akankah aku ini bisa lebih baik daripada Andrew? Atau jangan-jangan cara anak-anak melihat Andrew dan saya beda. Atau jangan-jangan mereka bisa menghormati Andrew tapi gak bisa menghormati Hizkia. Bener gak kok? Puji Tuhan, Kois ngomong iya. Coba kalau tadi ngomong enggak juga. Bingung saya. Tapi itu yang terjadi di Yosua. Ketika Musa mati, pertanyaan besar bagi seorang Yosua itu adalah ketika dia berpikir, akankah aku bisa seperti Musa? Memang tidak tercatat di Alkitab, tapi saya berusaha untuk melihat sudut pandang seseorang yang tadinya menjadi orang kepercayaan, tiba-tiba dia dapat kabar, Musa mati di gunung. Musa mati di gunung, habis ketemu sama Tuhan. Musa mati di gunung habis ketemu sama Tuhan. Jadi yang satu-satunya orang yang jadi suspek siapa? Jadi kayak nuduh Tuhan ya. Tapi gini guys, bayangin Musa ini, sampai sekarang kuburannya itu tidak ditemukan. Kan lebih obviously lagi kan. Kayak seolah-olah bayangin kalau Yosua dapat firman, masalahnya gini. Tuhan tidak ngomong langsung ke seluruh Israel, dia cuma ngomong ke Yosua. Dia ngomong ke Yosua, hambaku Musa telah mati. Saya kalau jadi Yosua, saya shock duluan. Sakit apa? Kan gitu. Tapi Tuhan enggak jelasin. Tuhan cuma bilang hambaku Musa telah mati.
Kini kuatkan dan teguhkan hatimu sebab kamu yang akan memimpin bangsa Israel. Pernah nggak pikiran bahwa ternyata seorang Yosua memiliki beban mental yang cukup kuat, beban mental yang cukup besar untuk akhirnya dia harus menggantikan seorang Musa pada hari itu. Dan dari pembacaan kita tadi, coba kalian hitung berapa kali Tuhan nyuruh Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan ngomong. Yang kedua Tuhan bilang sama Yosua, Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. Itu kedua kali. Baru yang ketiga ditanyain lagi sama Tuhan, bukankah aku udah bilang sama kamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu? You know what? Permasalahan terbesar seorang Yosua bukan tentang memimpin bangsa Israel. Permasalahan Yosua kala itu adalah satu. Permasalahannya satu. Masalahnya adalah Yosua bukan Musa. Nah, sama kayak kita hari-hari ini. Kita bukan Spider-Man. Dia punya kekuatan, dia bisa melakukan responsibility-nya, tapi kita bukan Spider-Man masalahnya. Kita dengan pemikiran kita sendiri, kita pengen banget sebenarnya untuk tidak istilahnya menyembah berhala kita itu pengen banget gak sih? Pengen sebenarnya. Kita waktu kemarin kalau misalkan kita coba mengidentifikasi apa yang jadi berhala kita kan. Kita pengen banget untuk lepas dari itu. Tapi apalagi kalau berhalanya kenyamanan, lawis kadung mager ya, susah banget buat gerak. Udah kadung sibuk ya gak gereja. Ya apalagi aku udah sibuk banget sama ormawaku. Ini penting buat karir masa depanku. Aku harus hadir di ormawa. Menariknya, kita selalu berpikir kita harus hadir di tempat lain karena kita pikir kehadiran kita itu penting di sana. Kita lupa bahwa ketika kita datang ke gereja, kita itu butuh kehadiran Tuhan yang penting dalam kehidupan kita. Kita memikirkan kepentingan kita untuk hadir di tempat lain, tapi kita lupa memikirkan betapa pentingnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana agar kita punya kekuatan untuk kita bisa menopang itu semua, agar kita bisa membakar berhala dalam hati kita, sehingga cuman Tuhan yang nampak indah. Gimana caranya? Mau gak mau, kita harus masuk dalam proses. Tidak ada kabar lain selain daripada kamu harus masuk proses. Harus ada turbulence dalam kehidupanmu. Seperti kayak Andre bilang, harus ada challenge di dalam kehidupanmu. Harus ada momen krusial di hidupmu supaya kita dihancurin dulu sampai yang tersisa hanya harapan kita pada Tuhan. Masih ingat omongannya Andre? The great turbulence akan membuat kita pada akhir dalam kehidupan kita semuanya rontok, yang tersisa cuma Tuhan dalam kehidupan kita. That's why kita sebagai anak-anak Tuhan, we need critical point dalam kehidupan kita. This is the critical point, ini adalah poin saya yang pertama. Saya itu beberapa kali naik gunung saudara. Saya beberapa kali naik gunung. Tantangan terbesar untuk sampai kepada puncak. Itu sebenarnya bukan tentang soal fisik aja, tetapi soal mental. Sebenarnya ketika kita naik gunung. Nah, buat yang belum pernah naik gunung, saya kasih tahu. Untuk naik gunung, ketika kita naik gunung, kita itu tidak langsung melihat puncaknya ketika kita di bawah. Kita kan pikiran kita kalau kita naik gunung, kita ngelihat, oh puncak di sana nih. Puncak di sana, aku harus langsung ke sana sih. Enggak gitu caranya, enggak gitu caranya. Tapi ketika kamu jalan setapak demi setapak, kamu tahu, kamu enggak pernah ngelihat puncaknya ketika kamu naik gunung. Kenapa? Karena ketutupan pohon yang jauh lebih tinggi dari kamu, ketutupan awan puncaknya, kamu itu kayak terhalang penglihatanmu terhadap puncak yang ada. Kadang-kadang ada momen-momen di mana kamu harus tersandung, kamu harus ngalami otot yang kejang. Kalian nggak ngerasain kan? Kalian biasanya kalau misal legging day, kalau bisa leg day kok ya, namanya leg day. Itu kan leg day gini, wah gitu. Kau bisa berhenti, minum, duduk, capek, pulang bisa. Di gunung enggak. Kamu naik, udah capek, nanggung kali Ci. Nanggung kali untuk naik ke atas, nanggung. Mau turun juga eman. Gak bisa, harus jalan lagi setapak demi setapak lagi. Selangkah demi selangkah.
And I want to tell you, satu-satunya hal yang bikin saya biasanya untuk bertahan tetap melangkah satu langkah, narik napas lagi, satu langkah, narik napas lagi, cuman satu. Karena di hati saya sudah ada puncak. Di hati saya dan pikiran saya udah berpikiran, puncak is worth. Puncak bakalan worth banget. Nah, sama nih kayak kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu nggak nyadar bahwa kadang kehidupan kita itu kayak saya naik gunung tadi. Satu-satunya hal yang bikin kita bertahan di titik krusial dalam kehidupan kita, itu sama tadi. Hati yang tertuju pada puncak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Satu-satunya hal yang membuat kita akhirnya bisa bertahan di titik krusial kita, menghadapi masalah kita, selangkah demi selangkah, hanya cuma satu. Hati yang tertuju pada Tuhan. Hati yang yakin bahwa Tuhan itu ada. Hati yang yakin bahwa Tuhan itu pasti kasih kekuatan. Dan yang bikin kita tetap melangkah itu adalah satu aja. Hatimu punya pengharapan bahwa Tuhan itu sertai kita. Saat pandemi kemarin, sama siapa kita berserah? Teknologi? Obat? Vitamin? Bukan. Karena jujur aja, kita semua ketika pandemi terjadi, kita khawatir tertular, kita khawatir orang-orang sekitar kita tertular, ya kan? Kita khawatir orang-orang sekitar kita, apalagi kita udah dapetin WA, ting-tung status orang, turut meninggal lagi, turut berduka cita dan lain sebagainya. You know what guys? Bukankah ketika momen krusial itu terjadi, bukankah Tuhan lagi-lagi jadi opsi satu-satunya dalam kehidupan kita? God isn't second option. God is the only option. Dan ini gak bisa dipungkiri bahwa manusia memang selalu butuh momen kritikal dalam kehidupannya agar manusia menyadari kita gak bisa apa-apa. Ternyata gak semua hal bisa dikendalikan. Ternyata semuanya gak berjalan sesuai harapan. And I wanna tell you, momen krusial dalam hidupmu dipakai Tuhan untuk nunjukin kepada kamu bahwa kita cuman ciptaan dan Dia Tuhannya. Momen krusial dipakai sama Tuhan untuk nunjukin sama kita bahwa kita hanya manusia dan Tuhan adalah penguasa segalanya. That's why hari ini kita tahu dari bacaan kita, Yosua ini bukan orang main-main loh saudara. Dia bisa ngedit video, itu Yosua ini dong, coding, bukan. Yosua ini bukan orang main-main, dia ini adalah pribadi yang udah dipandang sama Israel. Bayangin, dari 12 pengintai cuman dia sama Kaleb yang percaya bahwa Kanaan is good. Kanaan bagus banget. Dia udah berapa kali perang dialami oleh Yosua? Udah berapa kali? Mungkin ratusan, mungkin ribuan lapisannya. Tenggo dong, bukan? Mungkin ratusan udah berulang kali Yosua itu dalam tanda kutip ya. Dia berperang. Dia ngalamin ini, dia udah bergumul dengan Musa, dia mentoring berapa puluh tahun sama Musa. Dia bukan orang yang ece-ece loh. Dia salah satu pahlawan kesatrianya Israel. Udah banyak peperangan dihadapi, namun ternyata Tuhan melihat dalam hatinya. Tuhan masih melihat keraguan dan tawar hati. Sesungguhnya yang kita baca ini, itu sebenarnya adalah momen promosi kan sebenarnya. Momen promosi kepada seorang Yosua. Dia naik pangkat sebenarnya. Tapi Tuhan mendeteksi di sana. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayat itu tadi, jangan sampai kamu itu kecut. Menarik sekali ketika Tuhan ngomong ini sama Yosua. Bahkan Yosua menerima janji yang sama. Janji yang dulu diberikan sama Musa, kini dikasih sama Yosua. Masalah yang dihadapi Yosua sekarang, ini adalah hal yang ada di seberang sungai Yordan. Kalau kalian tahu. Ya kalian pasti tahu lah. Kan disuruh untuk nyebrang tuh ceritanya. Tinggal nyebrang doang. Apa susahnya nyebrang? Gak susah kan? Kecuali nyebrang Laut Merah. Nah itu baru belah lautan dulu tuh. Nah ini menarik. Ini saya dapat dari Kohis. Musa itu nyebrangi Laut Merah. Dia harus belah lautan. Tapi Yosua
Dia menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang berbeda. Dia tidak meniru caranya Musa, enggak. Dia enggak niru caranya Musa. Tapi dia melakukannya selangkah demi selangkah memimpin bangsa Israel untuk menyeberang. Dan ini permasalahan Yosua. Permasalahannya bukan lagi di tanah tempat mereka berada. Kalau kita baca, itu semua yang diucapkan Tuhan pada Yosua itu adalah janji. Dan ngomongin soal janji, pasti bicara tentang masa depan. Tuhan berjanji menyertai, ya kan? Tuhan berjanji menyertai Yosua di sana. Dan Tuhan tidak berjanji untuk kemudahan di tanah seberang masalahnya. Masalahnya janji yang diterima sama Yosua itu bukan janji seberanglah tanah Kanaan, damai. Enggak. Tetapi Tuhan bilang sama Yosua, bahkan disebutin di sana itu ada tanah orang Het di sana. It means berarti ada sesuatu yang harus direbut di sana. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan di sana. Tuhan berjanji menyertai, bukan berjanji untuk suatu kemudahan di tanah seberang. Tuhan berjanji gini kan, tempat yang diinjak kakimu akan diberikan Tuhan padamu. Ya kan? Istilahnya gini, Tuhan bilang, tenang aja, mimpimu tak jamin terjadi. Mimpimu tak jamin terjadi. Tapi ingat satu hal, mimpimu mungkin terjadi. Tapi jangan pikir mimpimu akan jadi mudah. Jadi ketika kita mungkin mimpimu akan terjadi dalam kehidupanmu. Goalmu terjadi, keinginanmu terjadi. Tapi permasalahan utama manusia itu bukan terletak pada ketika dia berusaha untuk mencapai mimpinya atau goalnya. Tapi permasalahan terbesar seorang manusia adalah ketika dia mencapai mimpi itu. Apakah Tuhan masih berharga dalam kehidupannya? Atau mimpi itu yang jadi berhalanya? Permasalahannya di sana. Mimpimu dan inginmu ini. Tantangan terbesar bukan saat proses mencapainya. Namun saat kamu memilikinya. Akankah Tuhan masih jadi Tuhan? Atau jangan-jangan mimpi yang telah tercapai itu yang jadi Tuhanmu? Kita berusaha untuk akhirnya kita masuk Ormawa. Gue pengen banget untuk masuk ini. Gue pengen Tuhan dapetin jodoh Tuhan. Masa udah 17 tahun aku tidak punya pacar gitu. Teman-temanku udah ganti 3 kali. Aku masih belum. Pikiran kita mungkin gitu. Tapi jangan-jangan ketika kita udah punya pacar. Kita ngilang. Tuhan gak lagi jadi Tuhan yang tadinya dipanggil Daddy Jesus. Papi J. Papi J. Tapi begitu udah punya pacar. Papi J-nya kayak, oh Tuhan Yesus. Berubah kan. Jangan-jangan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan mimpi kita yang kita kejar-kejar jadi Tuhan kita. Dan ini permasalahan kita. Akankah Tuhan masih jadi Tuhan atau jangan-jangan mimpimu justru dia membuatmu melepaskan imanmu? Tak ulangi. Akankah Tuhan masih jadi Tuhan atau jangan-jangan mimpimu justru membuatmu melepaskan imanmu? Dulu minta kerjaan sama Tuhan, begitu dikasih kerjaan, ngilang gak tahu kemana. Zaman single, setia banget di gereja, berdoa dapat jodoh. Jodoh ketemu, malah ngilang sibuk pacaran. Critical point bukan hanya bicara soal momen susah. Dari bacaan ini justru Yosua sedang struggle akan janji yang sedang dihadapi, sedang digenapi sama Tuhan. Tanah Kanaan yang dijanjiin Tuhan ternyata bukan untuk santai-santai. Justru di saat mereka sampai di tanah perjanjian, mereka harus dapetin tekanan yang membuat mereka harus semakin mengandalkan Tuhan. Dan kadang-kadang manusia selalu punya human error di sisi gini. Kita seringkali tuh suka banget ngeklaim janji Tuhan. Dan kadang-kadang kita ngeklaim yang sebenarnya Tuhan gak lagi janjiin sama kita. Jangan-jangan kita seringkali, oh Tuhan gini, wah aku dapetin suara Tuhan, kamu jodohku nih. Begitu putus, ternyata kamu bukan jodohku, kamu antagonis di hidupku. Setelah dulunya ketika masih ngejar PDKT, romantis banget. Ketika putus, ya kalian lah. Kalian deskripsiin sendirilah. Kadang-kadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita guys. But I wanna tell you dari sini kita belajar bahwa critical point dalam kehidupan kita itu penting. Sehingga dalam critical point itu
membuat kita akhirnya mereveal apa berhala kita. Critical point itu akhirnya kita bisa melihat apa yang selama ini kita jadiin Tuhan. Dan di critical point ini, puji Tuhannya, Tuhan pakai itu supaya Tuhan mereveal dirinya. Sehingga kita benar-benar sadar, ternyata selama ini aku cuma manusia loh. Tuhan adalah Tuhannya. Sekalipun aku punya segala sesuatu di dunia ini, Tuhan tetap Tuhan. Segala sesuatu yang aku dapetin di dunia ini, semua keinginanku tercapai, bukan menjadikanku menjadi Tuhan, enggak. Tapi justru segala sesuatu ini yang kamu dapetin, yang kamu dipercayain sama Tuhan, justru seharusnya membuatmu semakin sadar bahwa hidupmu hanya bergantung pada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu, critical pointmu seperti apa, critical pointmu bikin kamu seperti apa, but I want to tell you, your critical point adalah momen di mana kamu akan menyadari betapa hebatnya Tuhanmu. Itu doa saya. Poin saya yang kedua adalah crush point. Berat ya, critical point terus ini crush point lagi. Dan percayalah ini cuma 2 poin. Jadi tidak ada kabar baik. Ayat ini pun bicara sama kita, sama tuh ayatnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan kepada apa? Meneguhkan kepada apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu pada Tuhan aja. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan dan merenungkan firman siang dan malam. Ini namanya firman yang jadi rema guys. Merenungkan firman itu siang dan malam. Di siang dan malamnya kita ngerenungin itu Tuhan. Dalam kita berkarya, Tuhan yang jadi sumber ide kita. Kita mengandalkan Dia dalam semua aspek, melibatkan Dia dalam proses susah maupun senang kita. Nah, Manusia itu seringkali suka banget kayak gini. Menggantikan hal-hal yang esensi dengan hal-hal yang jauh lebih modern. Karena kadang-kadang kita itu berpikir, apalagi anak-anak muda ya, berpikir bahwa hal-hal yang esensi itu justru kadang-kadang itu jadi sesuatu hal yang kolot. Sesuatu hal yang terlalu, wah ini gak zaman nih pak kayak gini. Gak zaman nih kok ini. Goblok kan kok ini terus. Kadang-kala kita kayak gitu kan. Kadang-kala sering kali kita itu menganggap bahwa apa ya istilahnya ini udah gak zamannya lagi, ngapain sih? Ah, beberapa saat yang lalu saya jadi ingat. Beberapa saat yang lalu konten saya itu sempat FYP di TikTok. Nah, saya nggak bahas itu. Komennya banyak. Tapi ada salah satu komen yang bilang gini, inilah sebabnya aku itu nggak mau terlalu dekat dengan orang-orang gereja. Aku datang gereja itu datang aja. Terus ada lagi yang paling parah. Menurutku sekarang itu momen dimana memang ke gereja itu gak penting lagi. Yang penting itu bagaimana Tuhan itu jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini menarik banget sih. Dia bilang Tuhan jadi Tuhan dalam kehidupan kita tapi dia gak mau ke gereja. Something wrong with your mind. Sama kayak gini. Ya kan? Sama kayak gini. Sekarang ibadah udah online. Ngapain datang ke gereja? Wah ini gereja lebih modern. Lightingnya gemerlap. Mending datang ke dugem aja. Lebih gemerlap. But you know what? Kalau ngobrolin soal Injil dan kebenarannya. Pasti akan ada toleransi. Oh kalau firman kebenaran ya. Masing-masing punya pemahaman beda-beda lah. Masing-masing punya kekurangan dengan firmannya. Gak apa-apa lah. Tapi kalau soal lighting ini gak nyala ya. Steve, gimana Steve? Steve dipanggil-panggil di belakang. Kayak gitu kan. Kadang-kala kita itu dalam tanda kutip gini. Kita menggeser hal-hal esensi karena kita anggap itu bisa ditoleransi. Karena itu udah gak modern lagi. Makanya kita tinggalin esensi itu karena kita pikir esensi itu udah biarin bagiannya home pastor aja. Bagian orang-orang tua aja mikirin ini. Yang penting kita mau bikin ibadah yang asik. Come on. Aku udah saat teduh kak. Saat teduhmu gimana? Dengerin Spotify. Aku dengerin khotbahnya Michael Chris Dion tadi kak. Itu saat teduhku. Saat teduhku adalah ketika aku muter lagi YouTube-nya kayak Gisi kak. Tapi kalau saat teduh tak skip itu. Penyembahannya tak skip kak. Jadi lagu-lagunya tak skip. Aku akan dengerin khotbahnya aja. Tapi itu tergantung sih kak. Kalau misalnya aku udah telat, ya tak skip lagi. Bagian konklusi dari khotbahnya. Ya kan?
kadang-kadang kita ini jadi orang-orang kayak gini. Padahal kalau kalian baca, kita baca sama-sama, ayat yang tadi kita baca sama-sama. Yang menarik adalah ketika Tuhan tawarkan solusi dari tawar hatinya Yosua, itu bukan dengan solusi tips motivasional modern. Tuhan gak nyuruh Yosua untuk buka TikTok Yusak Kancana, enggak. Enggak bikin gitu. Tuhan gak nyuruh untuk kayak buka TikTok. Karena di TikTok itu ada Yusak Kancana, ada Jesse Lantang dan lain sebagainya. Itu akan memotivasi kamu untuk kamu bisa berdiri teguh. Enggak. Yang Tuhan bilang sama Yosua ini menarik banget. Ini menarik banget. Tuhan menawarkan solusi konvensional, yaitu merenungkan kitab Taurat siang dan malam. Coba sekarang anak-anak muda. Waktu mereka curhat tentang pacar mereka nih. Terus dijawab sama gembala komselnya. Ya kamu jangan lupa saat teduh. Cari apa ya istilahnya. Cari perkenanan Tuhan dulu. Pasti mereka itu akan jawab gini kan sama mentor-mentornya. Atau akan dibilang di luar sana. Komsel di sana gak relate ya. Komsel di sana gak jawab kebutuhanku sih kayaknya. Ya kan? Atau ada yang bilang gini. Ketika mungkin. Ketika dikasih nasihat. Jangan lupa untuk saat teduh gini. Pasalah apapun jangan lupa saat teduh. Kemudian dia pasti bilang sama orang-orangnya. Gak usah komsel lagi lah. Enak di komsel di sana. Kebutuhanku terjawab. Kena ke semua kayaknya. Apa yang Tuhan berikan sama Yosua, ini adalah suatu cara yang sangat konvensional. Hal yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun di Israel, bertahun-tahun, berulang-ulang. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Guys, listen to this. The solution for your every modern problem is not modern advice, but the conventional one. The gospel of the Lord. Semodern apapun masalahmu, semodern apapun beban hidupmu, gospel is the solution. Tak ulangi. The solution for your every modern problem is not your modern advice, but the conventional one, the gospel of the Lord. Because sometimes the source of your problem is the problem of your heart. Saya lupa ini kata-kata siapa, ini bukan dari kata-kata saya ini. Problem utama dari hati kita, problem utama dalam kehidupan kita itu bukan kondisinya. Tetapi problem utama hati kita adalah hati kita. Dan satu-satunya yang dibutuhkan sama hati kita, akarnya sama kayak Kohis bilang. Kalau kita ngejar berhala-berhala itu pasti ada akarnya di sana. Entah itu kamu ngejar kepuasan atau entah itu kamu ngejar kekuasaan, kamu ngejar zona nyaman, itu ada akarnya. Sama permasalahan dalam hati kita, akarnya cuma satu. Kebutuhanmu akan gospel. Kebutuhanmu akan Injil Tuhan. Sama kayak kamera. Saya ini bergelut di bidang media, saudara. Kamera itu sebenarnya tentang apa sih kamera? Kamera itu tentang berapa banyak cahaya yang masuk, tentang objeknya, tentang fokusmu di mana. Kamera itu is all about that. Apapun mereknya, balik lagi ke situ. Kalau ada yang ngerti tentang istilah kamera, balik lagi ke ISO, aperture, balik lagi ke shutter speed lagi. Balik lagi ke komposisi lagi. Baliknya ke sana-sana lagi. Sama kayak kehidupan. Kamu mau bermasalah di bidang apapun, I wanna tell you. Baliknya akan ujung-ujungnya balik lagi di sini. Kebutuhanmu akan Injilnya Tuhan. Kamu bisa deny ini terserah. Tapi one day you gonna understand what I mean. Ketika kamu menghadapi kehidupanmu, aku bermasalah di uang kak. Berarti aku butuh uang. I wanna tell you. Kadang ketika kamu bermasalah di ekonomi, solusinya bukan ekonomi itu sendiri. Masalahnya bukan di ekonomi itu sendiri, tetapi permasalahannya adalah terletak di hatimu. Apakah di hatimu ini uang itu akan jadi Tuhan yang mengendalikanmu, atau kamu tetap menuhankan Tuhan dan kamu menyelesaikan masalah ekonomimu. Nah, ini fresh banget saudara. Pagi tadi
subuh banget. Mama saya tuh tiba-tiba, ya papa bangunin saya dan kemudian bilang, mamamu harus ke rumah sakit. Saya udah gopo, saya bangun sedemikian rupa dan kemudian saya hampiri mama. Apa Oma, kenapa? Mama udah kesakitan, mama udah nangis. Saya udah bingung, saya udah cari cara gimana caranya. Tuhan ya apa nih? Saya nggak pikir panjang. Ayo mah, doa dulu. Aku doa, after doa. Tak gendong mama saya, aku tak gendong. Terus akhirnya kami ke rumah sakit, saya ke UGD. Saya nggak tahu parkir motor saya kemana waktu itu. Saya ke UGD, saya cuma cari dokternya. Dan kemudian saya udah bingung gak karuan. Saya bingung gak karuan. Sampai ada tadi pagi juga saya masih bingung, saya masih kacau banget, pikirannya masih kacau banget. Karena buat yang tahu saya, mama saya tuh, saya sayang banget sama mama papa saya. Saya kalau bisa bilang, saya ngaku ini kemarin di Komsel. Papa mama saya itu sempat jadi berhala saya, saudara. Saya benar-benar kayak mengindahkan mereka banget gitu. Sampai ada satu titik di mana ketika tadi mama radiologi. Waktu mama radiologi, saya dipaksa untuk keluar. Bayangin berapa jam itu saya dampingi mama saya terus. Saya gandeng tangannya, mah kuat, mah kuat. Sampai detik ini mama saya masih ngeluhin kepalanya masih sakit. Sampai detik ini udah CT scan segala macam, dokter juga belum ngasih obat. Karena memang belum didiagnosa seperti apa. Saya nggak tahu. Tapi momen ketika mama saya masuk radiologi mau CT scan, ada momen ketika susternya bilang gini, silakan tunggu di luar ya. Sangat seakan-akan itu kayak gini. Tuhan bilang kayak gini, lu tunggu di luar. Urusan sembuhnya mama, gue yang urus. You know what? The biggest problem of every heart is not the problem itself. Tetapi permasalahan utama dari hati manusia adalah dia belonging akan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Momen saya panik adalah momen ketika saya melupakan Tuhan. Dan seolah-olah mama saya yang utama. Tetapi momen ketika Tuhan bilang itu sama saya kayak balik lagi Don. Balik lagi. Tuhan yang utama. Tuhan jauh lebih indah. Dia lebih sayang sama mamamu daripada kamu sayang sama mamamu. Dia bisa hadir 24 jam buat mamamu, kamu enggak. Makanya ketika saya diusir sama suster itu saya cuma kayak, oh God iya ya. Gue khawatir sedemikian rupa pun mama saya tetap sakit. I want to tell you, seburuk apapun permasalahanmu sekarang, kamu mau ngeluh seperti apapun, hatimu galau seperti apapun, masalahmu tetap sama. Tetapi ketika kamu percaya sama Tuhan, kamu memilih untuk Tuhan lebih indah nih. Aku mau bilang, yang pertama Tuhan kasih dalam kehidupanmu, bukan solusi problemmu, tetapi solusi dari hatimu. Dia kasih damai sejahteramu. Dan momen ketika berhalamu bukan lagi jadi berhalamu, ketika kamu lebih memilih keindahan Tuhan, ini yang terjadi dalam berhalamu. Kamu sedang bakar berhalamu di hadapan Tuhan yang jadi Tuhanmu. Dan saya nggak tahu apa yang jadi permasalahan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi ketika saya merenungkan ini, saya tuh jadi kepikiran lagi dengan apa ya? Karena gini saudara. Saya tuh sempat kepikiran kayak, apa tak suruh Kohis aja ya? Aku minta tolong Kohis deh. Subuh tadi tuh, saya minta tolong Kohis deh buat gantiin deh, enak nih. Biar aku tak ngurusin mama aja gitu. Tapi beruntungnya saya nggak enak sama Kohis saudara. Kasian banget. Tiba-tiba out of nowhere, kudu khotbah kayak gini. Ya saya tahu Kohis luar biasa khotbahnya ya. Tapi kasihan juga kayak maksa Kohis banget untuk memaksakan diri. Tapi akhirnya ya saya waktu saya merenungkan lagi, saya cuma melihat suatu gambaran di sana bahwa sama kayak Yosua yang menggambarkan Kristus yang membawa kita menyeberang dari gelap menuju terang. Yosua membawa Israel dari tanah yang tidak dijanjikan Tuhan menuju tanah perjanjian. Itu sama kayak kita. Yesus membawa kita dari gelap menuju terang. Bedanya dalam sisi pandang Yosua, Tuhan menjanjikan penyertaan. Dalam sisi pandang Yosua, Tuhan berperang bagi Israel. Tuhan mengalahkan dan menyerahkan musuh-musuh Israel ke tangan Israel. Perhatikan ini. Dalam sisi pandang Yosua,
Tuhan berperang, Tuhan mengalahkan, dan Tuhan menyerahkan musuh-musuhnya kepada tangan Israel. Tetapi apa yang terjadi pada Yesus bertolak belakang. Sekalipun Yosua menggambarkan Kristus, tetapi yang terjadi pada Yesus bertolak belakang. Kenapa? Karena Yesus maju seorang diri. Kemuliaan dan penyertaan Tuhan pergi dari dia di kayu salib. Supaya dosa kita ditanggung sama dia. Dalam sisi pandang Yesus, Yesus maju berperang sendirian. Bahkan dialah yang diserahkan ke tangan musuh-musuh kita. Zaman Yosua dijanjikan musuh-musuhnya diserahkan ke tangannya. Tetapi Yesus yang diserahkan ke musuh-musuh kita. Supaya jadi korban penebusan. Dan kita bisa hidup di dalamnya. Aku gak tahu critical moment yang terjadi dalam kehidupanmu seperti apa. Before you, Kristus sudah merasakan critical moment yang membuat dia merasakan sakit. Dan rasa hati ingin putus asa. Di Taman Getsemani, dia sedang berada di titik krusial dia. Yesus minta sama Bapa untuk lalukan cawan murka Allah. Namun, Yesus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Biarkan cawan ini, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus menguatkan dan meneguhkan hatinya lagi. Untuk bilang sama Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Aku gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, but kadang dalam critical moment dalam kehidupan kita, kita lupa sama ini. Kita lupa sama ini. Ada pribadi Kristus yang menguatkan dan meneguhkan hatinya. Supaya kamu yang lemah ini, one day akan dikuatkan dengan pesan Injil itu sendiri. One day kamu akan kuat kembali ketika kamu mendengarkan bahwa Kristus sudah menanggung semuanya di kayu salib. Dia selamatkan kita supaya kita yang sering tidak kuat, sering tidak teguh, kita menerima janji yang Tuhan berikan melalui perantaraan anaknya. Komitmennya untuk menyelamatkan kita, mengalahkan perasaan takutnya menghadapi cawan murka Allah. Supaya kita yang selalu gagal dalam komitmen kita terhadap dia, diselamatkan dan dilayakkan untuk hidup takut akan dia. Hari ini message saya simple saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. In every single way, in every single problem. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk tetap menghadapi Tuhan. Untuk tetap tertuju pada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin menghadapi berhalamu itu susah, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin menghadapi masalahmu itu susah, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Menghilangkan kebiasaan buruk itu susah Kak, tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini Tuhan bilang dengan ayat yang sama kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan juga bilang sama kita, bukankah sudah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku gak tahu seberapa banyak air mata yang keluar. Hari ini aku gak menjanjikan tanah perjanjianmu itu gampang, enggak. Tapi hari ini kita menerima janji yang sama. Sama kayak Yosua. Pribadi Kristus itu sudah menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya untuk menebusmu. That's why hari ini mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita terhadap Injilnya menjadi solusi dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala saudara. Tadi waktu Fanny nyanyi lagu Nothing is Impossible. Hari ini memang praise night. Gak ada lagu worship sama sekali. Gak ada lagu pelan maksudnya. Tapi coba renungkan ini. Setiap kata-kata dari yang keluar tadi. Setiap lirik yang ada. Yesus mulia. Raja yang hebat. Semuanya ngomong pengagungan. Dan waktu Fanny tadi bilang. Di part. Saya suka banget part tadi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Saya gak tahu masalahmu seperti segede apa.
sebegimananya kamu susahnya. Tapi hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu untuk percaya sama Tuhan lagi. Kembali lagi kepada gospelnya Tuhan lagi. Bukankah dia Tuhan yang mau mati buat kita. Supaya kita punya rasa secure lagi. Untuk menghadap hadirat Tuhan dan bilang, God, I want to trust to you. I put myself to believe in you. Dan hari ini aku berdoa untuk kami semua tempat ini Tuhan. Tanpa terkecuali kami semua termasuk saya. Kami berdoa Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menguatkan dan teguhkan hati kami. Sebab kami tahu Kristus sudah terlebih dahulu menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk menyelamatkan kami. Untuk itu hari ini kami tahu hidup kami bukan lagi kami lagi, tetapi Kristus yang jadi utama. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman. Karena anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukankah Alkitab berbilang sama kita, kita telah mati bersama dengan Kristus. Mari hari ini, aku gak tahu turbulen seperti apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Aku gak tahu berhala segede apa yang selama ini kau bangun. Tapi mari kembali ke rule number 1. What God has done for us. Tuhan udah berikan itu sama kita. Keselamatan yang dunia gak akan pernah bisa kasih. Hari ini aku nggak kasih jaminan untuk masalahmu akan tuntas, masalahmu akan gampang. Tapi hari ini kita belajar sama seperti Yosua. Tanah perjanjiannya bukan mudah, tetapi tanah perjanjiannya itu sudah dimenangkan sama Tuhan. Sebab Tuhan yang berperang bagi kita, Tuhan yang maju sendirian berperang untuk nebus kita. Yesus sendiri yang berperang ganti kita. Yesus sendiri yang kalahkan musuh-musuh itu demi kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu KJCN. Tuhan hari ini kami berbicara kepada hati kami masing-masing Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dirimu ya hatiku. Sebab hanya Tuhan satu-satunya harapan dan sandaran hidupmu. Terima kasih Tuhan, anakmu selesai hari ini. Anakmu selesai hari ini. Bukan musik yang bikin kami bertobat. Bukan bagusnya sermon yang bikin kami bertobat. Bukan kata-kata motivasional yang bikin kami bertobat. Tapi yang bikin kami bertobat adalah ketika Roh Kudus menggerakkan hati kami. Ketika Roh Kudus berbicara sama kami. Dan ketika kami menyadari Kristus mati buat kami. Dan Kristus bangkit untuk harapan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Semuanya percaya katakan amin. Thank you KJCN.